Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran ke-18 ya, yaitu puasa Ramadan. Ya, puasa ya itu merupakan ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar waktu subuh sampai tenggelam matahari yaitu maghrib. Berarti ini definisi puasa ya, pengertian puasa yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Caranya apa? Yaitu menahan diri, tidak melakukan ya perkara-perkara yang membatalkan. Misalnya apa? Makan, minum, ya, kemudian muntah dengan sengaja, ya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Kapan? Dimulai dari terbit fajar yaitu masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari yaitu waktu maghrib. Itu pengertian puasa. Nah, kedudukan puasa ini sangat tinggi anak-anakku. Karena apa? Puasa merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Ya, puasa Ramadan merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Maka barang siapa mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Nah, ya, Rasulullah katakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya, di atas syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Ka'bah yang kelima. Nah, adapun keutamaan puasa itu banyak sekali. Ya, di antaranya apa? Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan kasturi. Kasturi itu minyak wangi yang paling top. Minyak wangi yang paling harum. Itu kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Padahal kita tahu kan, biasanya orang kalau berpuasa itu bau mulutnya nggak enak ya. Tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Kemudian pahala puasa itu tidak terbatas. Ya. Kata Allah Ta'ala, kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Ya, aku yang akan membalasnya secara khusus. Nah. Ya. Kemudian Allah sediakan pintu khusus di surga, namanya pintu Rayyan. Jadi di surga itu kan ada sekian pintu kan, maka ada salah satu pintu namanya pintu Rayyan. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian, ya, hukum puasa Ramadan. Ya, dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin wal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan ketemu dengan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, diwajibkan bagi siapa? Bagi seorang muslim yang sudah balik, berakal, artinya waras, tidak gila, dan dia mampu untuk berpuasa. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian dalil kedua tentang wajibnya puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, kapan diwajibkan puasa? Ya, kapan diwajibkan puasa Ramadan? Yaitu tahun kedua Hijriyah. Jadi 2 tahun setelah Rasulullah di Madinah baru diwajibkan puasa Ramadan. Nah, tujuan dari puasa itu banyak. Di antaranya apa? Agar bertakwa, la'allakum tattaqun. Ini yang pokok. Jadi agar orang yang berpuasa itu menjadi lebih bertakwa. Dan itu betul sekali kan. Ketika kita sedang berpuasa, kita akan hati-hati ya dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, puasa itu melatih kesabaran. Ya, kita menderita kan, lapar, haus, sedangkan suasananya panas, ya kan? Tapi kita menahan diri, tidak makan dan minum. Kemudian juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada fakir miskin. Ya, karena fakir miskin kan sering kelaparan, sering kekurangan. Maka dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana penderitaan yang mereka alami. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang sudah balik, berakal sehat, dan kita mampu, kita wajib untuk berpuasa. Kemudian kita melihat keutamaan bulan Ramadan. Ya, yang pertama diturunkan Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya, di Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, sehingga Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan diwajibkan puasa. Tadi ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang ketemu dengan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Kemudian ada disyariatkan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini hanya ada khusus di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu apa? Dibuka semua pintu-pintu surga. Ya. Kemudian ditutup semua pintu-pintu neraka. Itu apa? Keutamaan Ramadan. Ya. Itu diawali sejak awal masuk bulan Ramadan ya sampai akhir. Nah, kemudian juga banyak sekali apa? Ampunan-ampunan disediakan oleh Ta'ala. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya. Kapan kita menentukan awal Ramadan? Dengan cara melihat hilal, melihat bulan terbit tanggal 1 itu. Jadi sekarang misalnya tanggal 30 Sya'ban, nah besoknya kita lihat hilal. Atau tanggal 29 Sya'ban, ya sekarang tanggal 29 Sya'ban kita lihat nanti malam itu muncul hilal atau enggak. Kalau muncul berarti sudah masuk Ramadan. Kalau bulan tidak kelihatan, kita sempurnakan Sya'ban. Ya, tanggal 29 ini. Ternyata nanti malam tidak terlihat hilal, maka besok itu kita katakan 30 Sya'ban, besoknya kita apa? Berpuasa 1 Ramadan. Itu dengan 2 cara. Kemudian niat ya, dalam puasa itu harus ada niat. Ya, niat puasa. Kalau itu puasa wajib Ramadan misalnya, maka kita wajib berniat sebelum terbit fajar. Adapun ketika puasa sunnah, ya boleh dia berniat setelah terbit fajar. Jadi misalnya saya mau puasa hari Senin, saya belum niat. Nah, kemudian sampai jam 8 saya belum makan, belum minum, belum apa gitu, maka akhirnya ya udahlah saya puasa aja untuk hari Senin ini. Maka itu dibolehkan. Karena itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, ya dia harus berniat di malam harinya. Sebelum terbit fajar, dia sudah harus niat. Kalau enggak, ya tidak sah puasanya. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.